Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya The Coding Sans. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial saya yaitu tentang penerapan metode CF, sistem pakar ya. Oke, jadi kemarin itu kita udah sampai penyakit sama gejala ya. Penyakit sama gejala. Oke. Nah, jadi nanti sesuaikan aja kasus masing-masing. Nah, jadi kasus yang saya bahas ini tentang penyakit demam berdarah. Nanti sesuaikan aja kasusnya. Kasus yang saya angkat tentang demam berdarah. Nah, jadi gejalanya itu yang saya inputkan hanya 6 doang. Sebetulnya ada banyak lagi sih gejala tentang mengenai demam berdarah ini. Terus ini nilai dari si pakar ya. Nah, kemudian penyakit demam berdarah itu ada banyak jenis-jenisnya. Kayak ini, kayak virus Zika. Itu saya cari di Google itu keterangannya apa, terus solusinya itu gimana cara ngatasinnya. Oke. Nah, jadi nanti sesuaikan aja. Yang penting ini saya terisi karena saya akan membuat untuk basis aturan atau rule ya. Jadi nanti fungsinya aturan ini atau basis aturan atau rule nanti dia untuk mengatur jika misalnya pasien memiliki gejala-gejala ini, misalnya gejala 1, 2, dan 3, maka penyakitnya apa yang muncul gitu. Jadi nanti diatur dari basis aturan dan menggunakan metode CF ya. Tanpa basa-basi langsung aja. Nah, jadi kita bikin dulu tabel aturannya. Ini saya bikin namanya tabel aturan, bebas sih kalau mau pakai rule, basis aturan. Cuman lebih singkatnya saya pakai aturan aja. ID. Nah, jadi di aturan ini gitu kita masukkan ID gejala sama ID penyakit. Nah, jadi kita merelasikan antara gejala dan penyakit. Ini. Oke. Kita simpan. Nah ya, sekarang kita bikin untuk formnya. Kayak biasa kita bikin dulu filenya aturan.php. Aturan untuk simpannya. Kemudian aturan untuk mengubah. Oke, kalau udah itu kita ambil aja satu, yaitu bebas sih, ambil aja nih gejala aja deh, pastikan di aturan. Ini kita fill aja gejala, jadi aturan. Nah, di dalam aturan itu dia ada gejalanya, terus penyakit aksi. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi tadi kan di dalam tabel aturan itu ada ID gejala dan penyakit. Berarti kita bikin untuk aturan untuk A, gejala, sini saya bikin G. Terus tabel penyakitnya saya bikin P. Terus kenapa bang nggak pakai inner join gitu? Bisa pakai inner join nggak ada masalah. Cuman saya lebih nyaman menggunakan ini daripada inner join untuk merelasikan beberapa tabel. Sama aja sih, serasi bebas mau pakai apa. Cuman saya lebih biasa pakai ini untuk merelasikan tabel. Jadi caranya
kita bikin dulu A titik, kan tadi yang pertama ID gejala, berarti ID gejala, berarti A, A ini yang ada di aturan, ya kan, yang ada di aturan berarti A, ID gejala, titik G, ya kan, ID gejala. Nah, jadi antara aturan sama gejala itu kita hubungkan dengan ini. Nah, berarti antara aturan dan tabel gejala ini mereka saling terhubung. Oke, selanjutnya kita hubungkan ID penyakit antara aturan sama penyakit. Berarti A sama P ya. Oke, ini aja simple ya. Jadi antara gejala terhubungnya itu ini. Antara aturan sama penyakit terhubungnya ini yang bikin mereka terhubung. Oke. Berarti ini order by ID aturan titik A. Nah, jadi dengan adanya codingan ini kita bisa mengambil semua yang ada di tabel semua yang ada di tabel gejala itu kayak ID, nama, gejalanya apa, nilainya itu bisa kita ambil semua. Nah, kalau di penyakit pun juga kita bisa ambil semua datanya gitu. Berarti kita ngambil aja semua datanya, yaitu nama gejala, ya, nama gejala, terus kita ambil ID gejalanya, terus kalau penyakit apa nama penyakit ya namanya, penyakit. Oke, nama penyakit, nama penyakit, NP, seperti ini, aturan. Ya, nah jadi sekarang tinggal kita eksekusi untuk simpannya. Kita ambil aja yang di gejala simpan, kita letakkan di aturan simpan. Nah, ini kita fin aja jadi aturan semua. Oke, ini kita ubah jadi gejala. Terus ini kita ubah jadi penyakit. Penyakit. Hapus. Ini kita ubah aja jadi ID gejala. ID gejala. ID penyakit. ID gejala. Terus ini ID penyakit. ID gejala kita ubah semua ya. Oke. Nah, kalau ini udah berubah, sekarang tinggal kita eksekusi di sini. Nah, saya mau untuk menampilkan semua data gejala yang ada. Kita pakai select, kasihkan PHP, S gejala. Oke, MySQL. Oke, kemudian select bintang form, tabel gejala,
order by ID gejala. Selanjutnya kita berikan dia perulangan DTG sama dengan SQL pakai yang set file ya, gejala. Oke ya. Nah, di sini kita name ya. Kita berikan dia namanya itu ID gejala, kelasnya gitu pakai confirm control. Oke. Kemudian sini kita kasihkan echo option SD data gejala. Nah, kita ambil ID-nya. Cuman yang di sini itu kita ambil namanya sama nilainya. Maka jadinya seperti ini. Nah, ya. Sakit kepala nilainya 3 ini 3 gitu. Oke. Cuman yang kita ambil ya ID-nya aja gitu, nggak perlu semuanya diambil. Selanjutnya kita copy paste saja biar cepat. Kita letakkan di penyakit. Tinggal kita ubah aja. Penyakit. Ini penyakit. Penyakit. DTP. Penyakit. DTP. Oke. Maka kita jadi seperti ini. Berarti ada error. DTP nama penyakit ID. Nah, kita cek errornya di mana. User. Ada error. Aturan simpan. Oh, ini dia. Oke, sudah muncul ya penyakitnya. Sekarang tinggal kita eksekusi. Jadi misalnya 01 penyakitnya ini kita simpan. Oke, muncul ya. Misalnya gejala 1 itu penyakitnya ini muncul. Sekarang untuk ubahnya kita copy paste saja, pindahkan di aturan ubah. Ini kita kasihkan di atas itu ID aturan. Tinggal kita hapus, ganti update tabel aturan, set ID gejala, ID gejala, terus ID penyakitnya,
ID penyakit, where ID aturan, as ID aturan. Ini kita ganti jadi ubah. Simpan tadi ya, simpan. Kita ganti jadi ubah. Aturan, simpan ini ubah, ganti. Simpan ini ganti jadi ubah. Yang bawahnya juga. Oke. Tinggal kita tampung di sini, kita buka lagi di atas sini. Data. Set bintang form, tabel aturan, ID aturan, ID aturan, SQL query, SQL query, text array, oke. Kemudian di sini itu kita ambil lagi datanya biar cepat. Nah, ini kita bedakan gets DG, cuma nggak usah pakai perulangan seperti ini kita hapus dari where ID gejala sama dengan kita ambil variabel A yang di atas SA itu ID gejala, terus kita pastikan di sini, ini kita pastikan dia selected. Nah, ini kita hilangkan DG jadi DG. Oke, selesai. Kita copy paste, kita pindahkan di sini. Berarti ini kita gantikan pen ini DP, ini penyakit, ini juga penyakit. Oke, penyakit ini kita ganti jadi DP atau penyakit. Ini aja kita ambil, ini kita ketik selected. Oke, maka jadi seperti ini. Nah, yang muncul apa yang di database tadi. Oke, jadi saya ubah ini misalnya nyeri otot, ini virus Zika. Oke, nggak terubah, harusnya terubah. Area aturan harusnya diterubah, kenapa dia tidak terubah? ID penyakit DP, harusnya dia ini berubah ya. Aturan ubah, oh lupa saya,
untuk ID aturannya belum diambil. Ini kan ngubah berdasarkan ID aturan. ID aturan kita tampung dulu. ID aturan berarti SA ID aturan. Seperti ini udah baru berubah. Oke, sekarang kita ubah lagi. Ini saya mau merubah nyeri otot. Ini virus 3. Oke ya, berubah. Gejala. Oke. Nah, saya rapikan aja. Oke, sekarang kita hapus. Terhapus enggak? Oke, terhapus. Tinggal kita bersihkan datanya dulu. Oke, berarti untuk simpan, ubah, hapus itu udah bisa semua. Nanti next berikutnya kita akan buat form untuk pendaftaran si pasien sama buat form diagnosa. Nah, untuk historinya itu nanti belakangan ini. Oke, kemungkinan untuk tutorial saya sampai sini aja. Kita next berikutnya kita akan bahas yang saya bilang tadi, yaitu tentang pendaftaran pasien sama form diagnosa. Oke, nanti ini bikin aja, isi aja datanya sesuai dengan masing-masing, ini bebas sih, nggak ada masalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.